Susi Pujiastuti, sinir keras Luhut Binsar Panjaitan soal laptop merah putih 13 triliun rupiah. Baiknya, duit itu untuk obat masyarakat. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menggunakan laptop dan tablet merah putih untuk keperluan sektor pendidikan. Sebelumnya, Luhut Panjaitan merencanakan akan memproduksi laptop buatan Indonesia, yakni laptop merah putih. Namun rupanya, tak hanya laptop, tetapi Indonesia juga akan memproduksi tablet. Nantinya, laptop dan tablet merah putih akan digunakan untuk kepentingan sektor pendidikan. Hingga Luhut Binsar Panjaitan meminta Nadiem memanfaatkan produksi laptop dan tablet merah putih tersebut. Saya kira dengan zamannya Pak Menteri Nadiem, elok kalau ini bisa diluncurkan. Pembelian 13 triliun selama beberapa tahun bisa dibangun industri kini, ungkap Luhut. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti lantas menyindir keras gagasan tersebut. Pasalnya, masyarakat sekarang ini tidak membutuhkan laptop maupun tablet, tetapi obat dan juga bantuan langsung tunai. Kenapa anggaran harus dibelanjakan untuk produk tertentu? Pada saat ini, masyarakat perlu sehat, perlu obat, perlu vaskes, perlu makan, kata Susi Pujiastuti yang mencuit pernyataan Luhut saat berbincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Di lain sisi, Pandu Riono kritik Jokowi belusukan cek obat COVID-19 ke apotek. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI), Pandu Riono meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk meninjau ulang pembagian paket obat COVID-19 ke kalangan masyarakat. Hal itu disampaikan Pandu untuk menanggapi konten video belusukan Jokowi ke apotek di kawasan Bogor, Jawa Barat. Jokowi tampak mencari beberapa obat terapi COVID-19, di antaranya oseltamivir, favipiravir, azitromisin, vitamin D3, kemudian suplemen multivitamin yang Becomz. Namun, karena beberapa obat yang dicarinya tidak ada, Jokowi pun ketika menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap hasil belusukannya. Kalau obat-obatannya yang dicari Pak Jokowi ada, apoteknya bisa ditutup. Karena berikan obat keras tanpa resep dokter, Pak Menkes, sebaiknya paket obat yang didistribusikan ke masyarakat ditinjau ulang. OTG dan bergejala ringan tak perlu obat. Yang sedang dan berat harus masuk rumah sakit, tulis Pandu dalam laman media sosial resminya Sabtu. Menurut Pandu, pembagian paket obat justru kontraproduktif dan tidak mendidik rakyat karena menggambarkan keleluasaan mengonsumsi obat keras tanpa anjuran dokter. Dia menilai pemerintah sebaiknya tetap fokus dalam mengendalikan pandemi dengan mewajibkan rakyat selalu pakai masker, meningkatkan tes lacak isolasi, dan terus menggalakkan edukasi agar rakyat paham soal kondisi pandemi. Bukan justru mengumbar penggunaan obat yang seharusnya masuk ke dalam obat etikal. Terlebih, profesi dokter sudah tidak menganjurkan azitromisin dan oseltamivir untuk terapi COVID-19. Bila Anda terkonfirmasi positif COVID-19 tak bergejala atau gejala ringan, lakukan isolasi, istirahat, dan konsumsi makanan yang bernutrisi. Jangan konsumsi obat keras, herbal, atau suplementasi. Tak perlu pakai obat. Sayangi tubuh Anda, jangan dirusak oleh obat keras. Tubuh mampu atasi, tambahnya. Gawat, rakyat buntung. Ada yang ambil untung. Muldoko dan Ripka PDIP diduga terlibat promosi ivermectin. Kata ICW, krisis dimanfaatkan untuk cari untung. Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri
dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Polemik ivermectin menunjukkan krisis di saat pandemi ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan. Peneliti ICW, Egy Primayoga, menjelaskan, polemik ivermectin dimulai sejak Oktober 2020 ketika dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratory, Herman Sunario, menyebutkan ivermectin dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan COVID-19. Polemik lalu berlanjut pada awal Juni 2021 ketika PT Harsen Laboratory mengumumkan telah memproduksi ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi COVID-19, kata Egy dalam keterangannya. Selang beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S330 MBU 05 2021 yang berisi pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk ivermectin. Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma, sambungnya. Egy juga menyampaikan, industri ivermectin menambah daftar panjang obat-obat yang ditawarkan oleh pemerintah meskipun belum dilakukan uji klinis yang tepat. Selama 18 bulan pandemi, pemerintah telah mengedarkan obat seperti kloroquine, Avigan, wacana vaksin Nusantara, hingga ivermectin. Menurutnya, terdapat potensi rent seeking dari produksi dan distribusi ivermectin. Praktik itu diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi ivermectin, papar Egy. Berdasarkan penelusuran ICW, lanjut Egy, ivermectin akan diproduksi oleh PT Harsen Laboratory, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dengan merek Ivermax 12. Dia menduga perusahaan tersebut dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti. Kedua nama tersebut tercatat dalam dokumen Panama Papers dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Island, papar Egy. Sebelum pandemi COVID-19, PT Harsen Laboratory pernah menjalani hubungan kerjasama dengan PT Indofarma dalam pendistribusian obat. Berdasarkan laporan konsolidasian, lanjut Egy, PT Indofarma pada 2020 tercatat memiliki hutang ke PT Harsen Laboratory sebesar 8 miliar per 30 Juni 2020. Jumlah ini meningkat dari 31 Maret 2019 yang berjumlah 3,2 miliar. Dia menyampaikan, salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen Laboratory adalah Sofia Koswara. Dia adalah wakil presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Frontline COVID-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia.